lagi di channel kami Misteri Malam. Yang kali ini kami kedatangan bintang tamu atau narasumber yang bernama Bang Rodek. Yang kali ini dia akan menceritakan kisah-kisah misterinya dari masa kecil sampai saat ini. Oke. Assalamualaikum Bang Rodek. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana? Yang lainnya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Pertama ya sehat dulu yang penting. Lagi musim PPKM ya. Benar. Iya. Kadang kita sih diserangnya ada dua ya. Saya sempat istirahat ya karena saya kena kontalan itu. Nah tidak tahu kenapa mungkin di situ dibantu juga sama yang lainnya gitu, maksud saya dalam arti dibantu doa lah. Tiba-tiba saya seperti hawa merinding, tapi merinding itu hawanya hawa positif dalam arti seger loh mas. Iya. Gitu loh, karena auranya itu benar kayak orang merinding gitu, masuk ke ujung pala ya kan, itu merinding semuanya. Terasa itu. Rasa, tapi tiba-tiba pulih kembali saya, karena itu namanya hawa positif yang masuk. Itu ada yang bantu dari luar, kita nggak tahu ya. Kalau negatif beda lagi. Kalau negatif itu dia hanya merinding di sekitaran yang disentuh sama dia atau yang mendekati posisinya dia gitu. Misalkan di sebelah kiri dia mendekati, itu posisi merinding pasti separoh gitu. Tapi kalau dia dari yang lillah ta'ala ya, kalau dari positif itu memang kita baca setiap malam nih ya, Al-Quran apa sholat tahajud ya, itu pasti habis sholat tahajud dan baca Al-Quran pasti merinding. Tapi itu hawanya hawa positif, jadi benar-benar tuh jernih, kita enteng badannya gitu loh. Nah hawanya dia pasti dari ujung kepala sampai ujung kaki, ubun-ubun. Itu pasti, itu enggak kata kecuali. Berarti itu pasti energi positif. Kalau negatif tuh enggak. Kalau energi negatif itu tergantung dia itu negatif itu ada di lokasi yang mana dia mau sentuh. Pasti di situ yang akan merinding. Bisa di telinga nih, hantam telinga. Itu yang merinding itu kita bisa nggak bergerak loh. Karena itu hantam telinga, suara, terus saraf itu langsung tuh. Kalau yang nggak kuat imannya, dia diam. Gitu loh. Dia diam. Itu yang bikin orang, oh bukannya itu namanya kalau kata itu yang tadi saya bilang ke kontal itu nama tembakan mas. Suara itu kan negatif nih dari goib lain ya kan. Nah nembak ke telinga, tes nyentuh semua nih saraf organ dalam. Nah itu semua langsung tapi dia hitungannya hantaman dari telinga dulu, dari sebelah dulu nih, gitu loh. Nah itu tiba-tiba yang biasa asing pasti diam. Bagi kita yang nggak kuat lah imannya gitu ya, nggak ada imannya itu pasti diam. Tapi kalau dia ada imannya, insya Allah dia mantul, gitu. Hanya dengar tapi dia masih bereaksi gerakannya dia, gitu loh. Nah di situ. Kayak ente pernah jadi mediator pernah? Mediator saya, cuman saya tidak diizinkan. Iya. Tapi teman-teman ente pernah tuh? Pernah. Yang dirasain sama mediator tuh rasanya seperti apa sih Dek? Ya kayak apa ya? Kayak hawa tadi ya, masuk gitu. Cuma tiba-tiba kita nggak sadarkan diri aja mas. Enggak kayak apa dari ubun-ubun apa dari mana gitu maksudnya? Masuknya tergantung, kalau kita hantamnya itu pala belakang, banyakan di sini. Belakang, pala belakang banyakan. Gitu. Bukan? Bukan, dia banyakan hantam pala belakang gitu. Banyakan. Itu rasanya itu seperti kita di dubbing atau kayak dihantam gitu. Enggak, setelah udah masuk. Setelah udah masuk ya udah kita sendiri udah hilang. Ya, istilahnya Gitu. masih sadar nggak? Enggak. Udah sama sekali. Udah enggak sama sekali. Udah enggak sama sekali. Enggak Kecuali ingat dia lah. memang dalam kondisi kita lagi seperti ini, tiba-tiba kita dihantam nih dengan maksud asra yang tidak suka nih sama kita. Contoh misalkan santet. Itu kan kita dalam setengah sadar gitu. Dalam sadar dihantam dam. Gitu. Tapi kita lagi keadaan bukan tidur nih. Nah, dalam keadaan melek kita hantam gini. Bam. Nah, habis hantam kita kayak terasa sakit atau ditindikan sama orang yang paling terberat. Gitu loh. Yang kita tidak sanggup untuk ngangkat bokong kita, badan kita yang jatuh. Kita taunya cuman apa nih, mungkin bagi dia ya contoh ya, mungkin ada pergerakan yang beku gitu di badan kita, padahal gitu, itu ada suatu yang
namanya menghantam diri kita melalui makhluk astral. Iya, iya. Gitu, entah kiriman, entah apa gitu. Tapi kalau dalam keadaan tidur yang lebih bahaya. Iya. Karena kan kita, maaf nih ya, nama orang tidur itu adalah yang orang bilang kita keluar nih, Lagi keluar. lagi kosong, Iya. bener-bener. Nah dihantam itu kelemahnya badan kita mau di titik mana itu yang lebih bahaya sebenarnya. Itu yang bisa menjadikan suatu penyakit, gitu, penyakit yang sangat bisa luar biasa tergantung santetnya ya. Nah gitu, gitu doang sih yang saya paham. Lanjut lagi bang, yang tadi bang. Pas lagi Tadi belum mental kelar. dari apa? Nah, Sumber. mental dari kamar Oh, awalnya kamar, kamar Bang. saya istirahat. Nah habis itu pembersihan itu lagi kita bergerak ke sumur samping kiri, ya di sebelah kiri sumur tersebut kita pembersihan itu tiba-tiba saya udah pulih kembali tenaga saya, gitu. Saya melihat rekan-rekan saya, tiba-tiba ada satu dari tim kita, dia nariknya maksa ke kuda-kudanya itu melalui dari atas sumur. Karena sumurnya itu sama Iya, daratan iya. agak tinggi dikit ya. Nah, jadi dia maksa atas sumur karena gini. Kuda-kuda itu kalau dia melalui atas sumur itu hanya bantuan, Mas. Gitu. Yang kuat itu adalah daratan. Dalam arti Iya. dia pangkuan hanya Iya. pangkuan aja kalau sumur. Gitu loh. Kalau terus kedua yang lagi lingkaran dia tipis. Kita malahan kita tetap yang tadi saya bilang kalau narik suatu goib itu adalah tolak menolak atau tarik menarik ya. Nah, akhirnya kalau apabila kita narik maksa kuda-kudanya kuat, kita malah yang jadi dari atas kepala itu nublek ke dalam sumur. Itu yang bahaya. Akhirnya dia memaksa gitu loh. Saya pas lihat seperti itu, saya langsung bergegas cepat gerakan saya. Menangkap suatu rekan saya yang lagi lagi pengen nyemplung ke sumur itu, ketarik. Gitu. Tapi ini udah ada reaksi ya di samping Iya. kanan. Iya. Gitu. Iya, Ada iya. reaksi dia gedor-gedor suatu mungkin di dalam itu kayak gerobak. Tuh, ya, denger ya. Iya, iya. Jelas. Mungkin kamera bisa dengeran kali nanti. Iya. Nah, terus habis kayak gitu ini agak ngeblank ya, karena mulai kuat dia. Gitu ya. Betul. Tuh, merinding ya. Kuat. Sangat kuat. Dia ingin tahu ini kegiatan apa sih gitu kan. Dan dia mungkin ingin beraksi juga ya, interaksi kalau orang bilang. Nah, habis seperti itu saya tarik dia supaya nggak nyemplung ya kan, saya tarik, akhirnya nggak kelepas lagi nih si goib yang di dalam sumur gitu kan. Nah, dia ini sebenarnya paling senang namanya benda mah. Mungkin kalau orang bilang Denger gak bang? iya benar. Denger ya? Denger ya? Ada suara ya. Ada ya? Jelas Ya. gitu ya. Ya, lanjut bang. Ya, sehabis kayak gitu ya Ini dengernya apa sih? Ketek doang. nggak ada suara lain. Ya, Iya ada suara Lanjut, lain. Bang. Ada berdua berarti. Ya, iya ada suara lain. Jelas. Lanjut bang. Ya. Nah, habis itu saya tahu dia itu mungkin narik, kalau menurut saya sih ada benda di dalam situ. Jadi dia itu ingin suatu ngambil benda tersebut ya. Nah, cuman ternyata akhirnya pribadi sendiri ya. Nah, akhirnya dia memang malahan mau masuk ke situ gitu loh. Akhirnya saya tarik, ya udah tuh terjadi namanya putus tuh kontak gitu kan. Nah, setelah seperti itu penangkapan yang lainnya sudah kita tangkap di sekitaran situ, masuk kendi nah itu udah selesai tuh Mas, gitu. Pembersihan sudah selesai. Ada satu yang belum ketangkap gitu, saya tahu itu. Nah itu pun juga yang lihat bukan saya tapi kameramen juga lihat. Nah jenisnya itu pocong gitu ya. Nah di situ pocong itu ada di kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi itu ketinggalan pembersihannya. Memang dia ya sering interaksi itu di kamar mandi. Nah setelah kayak gitu mulai kita pemagaran untuk lapisan kedua gitu kan. Pemagaran selesai lah ibarat kata. Nah kita bikin pemagaran lagi. Habis itu kayak model benturan Mas, dia mau kabur. Nah dia menurut dia aman nih ya, sisi ini aman, dia untuk kabur. Akhirnya di situ ada benturan seperti kayak piring jatuh gitu atau panci. Padahal di situ benar-benar kosong, nggak ada sama sekali karena di situ belum namanya perabotan masuk Mas. Gumbrang, apaan tuh? Aduh, ya
kabur, saya bilang udah di Diam situ aja aja ya, diem aja aturannya, juga ya. nggak apa-apa gitu kan. Masalah kita yang nangkap ini adalah hawa negatif yang sangat keras ya, atau berat gitu yang sering mengganggu ya. Nah setelah seperti itu ya udah pikiran saya, siapa itu Dek katanya, kata Ustaz. Aduh dipanggil nongol, saya nggak mau nyebut. Akhirnya dicari nih ketemu tuh, bem, lalu mau lari kemana lu ya, kata nggak mati saya, aduh kenapa pakai mau keluar. Akhirnya tangkap, tangkaplah, nggak masukin ke dia, udah selesai seperti itu. Ya udah kita balik, udah selesai penutupan pemagaran kedua, balik lagi ke rumah yang di situ nyambung kita di samping untuk makan minum itu, gitu loh. Di situ mungkin dia ngekos apa dulu gitu sementara gitu lah. Nah saya ke tempat situ, ya udahlah kita makan di situ, ya pulang-pulang sangat tengah malam ya gitu, sampai rumah gitu loh, gitu doang. Kalau habis acara pembersihan begitu sampai rumah ada ini nggak, reaksi apa enggak? Ya kemungkinan Apa dia ganggu juga? enggak, insya Allah enggak. Banyak kan tuh kita mau berangkat, kalau model kayak saya, kayak yang lain mungkin ya yang merasakan kuatnya dia, kita aja baru sampai peristirahatan Cikampek aja kita udah ngerasa mas, gitu loh, wah ini gimana nih, gitu loh, ngelawan modelnya kayak dia yang kira kita orang Jakarta ngantem orang daerah Subang, takutnya itu pakai bahasa Subangnya gitu kan, kita nggak ngerti gitu kan. Saya bilang udah nggak apa-apa gitu, dia pun juga pastinya tahu kok tata bicara kita gitu ya. Nah ya udah akhirnya di situ kita sendiri itu pas banget peristirahatan itu pada saat isya mas. Nah kita istirahat itu sekalian sholat isya gitu loh. Yang saya pikirin aja itu pertama kali sama Ki Jambrong itu, yaitu saya patungan namanya beli roti yang mahal ya bagi saya sendiri nggak punya duit gitu, 20.000 patungan bertiga loh mas. Karena yang pikir saya, kita tenaga udah habis semua uras. Saya tahu kerjanya Pak Ustadz itu bahwa tidak boleh namanya makan dulu sebelum kerja. Jadi saya pikirin ini rupanya tebakan saya, padahal saya baru pertama loh mas, tebakan saya rupanya nggak meleset. Untungnya ya Ki Jambrong ini bertiga ini, untungnya sama-sama saya inisiatif untuk beli roti patungan bertiga gitu. Akhirnya kita baru pertama kali namanya beli roti itu mahal yang luar biasa ya kan, namanya patungan ya kan. Yang penting kita ada energi dulu lah ya kan, kalau makan kan nggak mungkin yang lain pasti ikut, nggak enak kan kalau kita mau tawarin makan juga untuk seadanya gitu. Nah akhirnya alhamdulillah disitulah kita niatnya baik, di situ alhamdulillah jalannya juga baik gitu loh ya. Jadi kita yakin ada Allah lindungi kita, ada Nabi, para sahabatnya, kenapa enggak gitu, nomor satu itu tuh. Nah akhirnya alhamdulillah ini bau ciuman wangi ya udah mulai Beda ini baunya wanginya beda Pak. wangi, iya luar Ada. biasa. Jadi wanginya ini Beda-beda. bukan ini ya, kalau maaf katanya bukan dupa ya, tapi kayak kembang ya, sengat banget di hidungnya posisinya. Memang sih dari awal memang saya pengen banget, dia pengen komunikasi ya dari itu, cuman saya nahan aja gitu, itu doang sih. Nah disitulah selesai dari saya sendiri, bahasa kasarnya oh memburu hantu yang kita sendiri awalnya ini kita yakin karena memang ada dunia lain ya. Apakah memang dunia lain itu bisa kita tangkap awalnya gitu? Iya. Awalnya saya gak paham karena kan kayak gitu saya nol ya mas ya gitu. Nah, setelah itu saya merasakan itu, oh iya benar dia seginya tali kunalik gitu gitu. Akhirnya saya sendiri oh kok rupanya tangan kita bisa terasa gitu. Yeah. Awalnya nggak yakin itu apa sih, kalau dilihat secara kasat mata manusia kan kayak kita yang gila gitu kan. Itu ngapain sih tarik-tarik gitu, gubrak-gubrak gitu kan dilihat orang yang nggak kelihatan gitu kan aneh mas gitu loh. Dia ngapain sih itu kan aneh gitu. Kira action Nah doang gitu iya banyak gain orang gitu. Nah, tapi kita sendiri memang di situ kita sendiri kalau nggak ngeliat secara kita sendiri bisa ngeliat mas, itu sangat lain sendiri ya. Maksudnya entah dia ngeluarin apa, kita sendiri ngeles suatu ngeluaran dia gitu kan, tapi yang bagi yang lihat dia kan bingung gitu kan, gitu doang. Cuman ya di situ kita bahwa hanya di situ kita membantu sesama
mana menurutnya dari majelis kita dan Ustaz Ajis juga ketua kita, bahwa kalau yang sudah berlebihan, yang menakutkan, yang berlebihan seperti ini wajib untuk kita lakukan tindakan gitu loh. Apabila itu manusia itu merasa terganggu gitu. Nah sehabis itu saya ikut lagi di daerah, kalau kata orang Jakarta Timur ya, kayak Bekasi apa ya, bukan Bekasi sih, masuknya pokoknya saya untuk wilayah nggak begitu paham mas. Benar, saya wilayah Jakarta Timur berbatasan iya, Bekasi ya. Iya, pada saat itu memang di dalam perumahan, saya nggak tahu perumahan apa namanya, kita diajak ikut aja ya. Cuman di situ banyak rekan-rekan dan di situ kita lihat juga masuk makhluk astralnya nggak terlalu pengisian ya, nggak terlalu kuat bagi kita ya, 5 orang aja udah cukup pada saat itu kan. Nah karena keluasan rumah pun juga kita nomor 1 juga loh mas, karena kalau dari segi dia luasnya besar dan dia pelit sama suatu cahaya dan jarang sholat, itu sangat bahaya sekali gitu loh. Karena jangan pernah namanya kita putus sama sholat gitu. Karena sholat itu adalah apa sih? Tiangnya agama, betul sekali. Terus keduanya lagi bikin namanya itu rumah tersebut sejuk gitu loh. Ada satu rumah sebelum saya ceritakan di daerah Jakarta Timur itu, di satu rumah daerah Jakarta Selatan itu bikin satu rumah itu hawanya emosi mulu mas gitu loh. Saya sering sholat tapi saya hawanya emosi terus, kenapa ya? Itu ada satu benda ya, modelnya saya sebut aja modelnya keris. Itu benda ini dia ngegantung mas, dalam arti dia melayang. Nah dia yang bikin aura rumah tersebut panas mas gitu loh. Walaupun dia sholat tapi ada yang tidak sholat, itu tetap ada kosongnya waktu tersebut. Karena sholat itu 5 waktu itu pasti ada kosongnya kan, karena kita subuh, zuhur, asar ya kan, maghrib, isya. Nah dalam zuhur itu, dalam subuh itu jam 5 atau setengah 5, sekitar mau ketemu lagi jam 12, di situ kosong tuh tembok kita. Nah itu makanya lah kata Sunan, jangan pernah berhenti untuk zikir. Kenapa sih? Karena perlu dengan waktu yang kosong untuk menunggu ajannya zuhur itu untuk bikin tameng atau tembok kita, diri kita sendiri, untuk makhluk asrar suatu waktu kita namanya kita jalan di mana kayak apa kayak gitu ya. Nah itu suatu waktu dia akan mengganggu gitu, sedetik pun walaupun semenit pun dia, kalau itu ya memang dia khusus untuk mengganggu ya gitu. Itu posisinya bang, istilahnya penglihatan abang, istilahnya keris itu melayangnya itu di atas rumah, di tengah ruang tamu percis. Jadi memang tuh rumah gede lantai 2, jadi tuh ada tangga. Jadi keris itu betul-betul kita lagi duduk di bawah sama meja tuh ya kan, sebetulnya memang kita duduk ruang tamunya itu deket tangga mas. Nah dia ngegantung nih di atas gitu, ngegantung di atas saya gitu. Nah pada saat itu kita memang udah melihat gitu, cuman kita belum untuk memulainya. Nah karena ini ada satu dari tim kita itu merasa terganggu menurut dianya, dan sebenarnya semuanya terganggu, cuman karena kita belum mulai, kita belum bereaksi ya. Akhirnya dia beraksi, dia pakai kain surban ya, dia hantem surban itu. Jadi dia naik dulu ke atas nih, lari dia naik ke atas tangga. Kita pun juga tahu gitu, naik ke tangga, kakinya itu ngelipet di pegangan tangga, tangannya dia main pakai sorban itu sabet. Nggak keris itu jatuh tuh ke bawah. Itu bagi yang kasat mata nggak bisa, belum melihat tuh mas, belum melihat sama sekali, karena ada sentuhan dari manusianya itu yang bikin dia maksudnya menenangkan auranya mas. Nanti dia akan menampakkan suatu benda tersebut gitu loh. Nah akhirnya dia turun kembali, dia tangkap nama dia nih, keluar nama itu asap ya, gini asap keluar. Jadi kita udah tahu, pas dibuka ada kerisnya mengecil gitu. Jadi selama ini suka ibu emosi, ngeganggu keluarga itu ya dari si benda tersebut ya. Gitu loh, sangat auranya negatifnya panas sekali ya kan. Nah kita sendiri di situ, nah itu
yang keluar semuanya tim kita adalah seniornya ya, gitu. Kayak model-model tim-timnya Ustadz Ajis ya, gitu. Itu semua keluar, gitu loh. Senior semua, gitu. Pada saat itu dia senior semua, gitu. Dan itu pun juga memang diliput pada saat itu kan. Di Pemburu Hantu dulu acaranya yang sudah diganti lah, gitu. Sekarang udah nggak ada sama sekali. Dan akhirnya bagi kita di situ banyak kan apa ya, adu argumen lah. Mungkin kalau kayak gitu jangan sampai di-share kayak gitulah. Ya, daripada kita kepecahan seperti itu, dan lagi pula televisinya juga udah mulai ini ya, mungkin kata orang bilang bangkrut ya. Akhirnya ya udahlah. Karena kita pun juga di situ ya paling sesama manusia paling bantu pasti bantu. Gitu. Apa sih yang nggak bantu sesama saudara? Kita saudara semua. Gitu. Saya benar mau ada komunikasi nih. Gitu. Iya, kuat banget. Dari belakang ya bang. Dari belakang dari tadi gantung terus. Saya nahan aja gitu. Karena takutnya dia agak siluman, agak berat. Itu ya agak berat. Tapi ya Bismillah aja lah, kalau kita niatnya untuk yang baik, insyaallah baik. Agak keganggu jadi kita ya perbincangannya. Nggak apa Dek. jangan di ini bang. Iya, Jangan ke bawah. jangan Jangan ke bawah, dia sengaja mau bawa. gitu. Iya, memang awalnya kalau dia komunikasi jangan sampai kita yang ke bawah. Kalau kita yang ke bawah, kita malah dimasukin gitu. Berarti kita kalah bang. Iya. Harusnya, tapi memang saya agak lemah di bagian belakang gitu ya. perlu ada pegang. Agak ditembokin lagi ya. Pegang ya. Ganggu. Yang biasa itu. Tahu. Ngapain lu kesini semua? Ajak ngobrol. Ajak ngobrol. Nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda siapa? Hah? Assalamualaikum.
Ngapain mau semua? Hah? Ini siapa? Hah? Ini siapa? Kamu yang ada di mana? Hah? Di pohon sini ya? Jawab. Jawab. Kafir ini. Nggak jauh salah. Goreng. Wah. Tarik bang. Nular. Kamu ngobrol nih. Dek, sana. Istighfar. Dia nggak mau. Istighfar. Dek. Dek, Pak. Sana. Istighfar. Oke, langsung. Istighfar. Oke, pemirsa malam ini ada kejadian di luar dugaan. Jadi narasumber kita kerasukan. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai pulih kembali. Cukup sekian sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pokoknya salah enggak bisa dipotong, bisa